Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamul anbiya wal mursalin nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang Allah tabaraka wa ta'ala muliakan, di bulan yang mulia ini, di hari-hari yang penuh kemuliaan ini, kita berharap kepada Allah azza wa jal agar Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita istiqamah di atas jalan kebenaran, dan Allah jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang saleh, hamba-hamba yang senantiasa menghidupkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Ad-Da' wad-Dawa, ringkasannya kitab Ad-Da' wad-Dawa atau yang disebut juga dengan Al-Jawab Al-Kafi liman sa'ala an Ad-Dawa'i Syafi, milik Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Dan kita di pertemuan terakhir telah membahas sebagian dari pasal yang baru di halaman 64, yaitu pasal mafsadatul qatl, dampak kerusakan dosa membunuh, rusaknya dosa membunuh. Dan ini sudah kita jelaskan sebagiannya di pertemuan yang lalu, tentang betapa dosa membunuh ini adalah dosa besar. Bahkan kata Al-Imam rahimahullah, kana min akbaril kabair. Dosa membunuh ini adalah dosa termasuk di antara dosa-dosa besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Apa alasannya? Sebelumnya kita sebutkan bahwasanya alasannya, di antara alasannya adalah karena membunuh itu adalah bentuk kezaliman. Padahal sebelumnya juga kita jelaskan bahwasanya Allah tabaraka wa taala meninggikan langit, membentangkan bumi, mengutus para rasul, menurunkan seluruh kitab-kitabnya. Untuk apa tujuannya? Untuk satu tujuan, yaitu liyaquman nasu bil qisti, agar manusia bisa berlaku adil, agar kezaliman itu tidak ada lagi di atas muka bumi. Makanya Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab-kitab, dan Allah tegakkan langit. Kata Allah, was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Allah angkat langit tujuannya agar Allah meletakkan mizan, neraca timbangan keadilan. Itu tujuannya. Maka kata beliau rahimahullah, maka jadilah dosa membunuh, karena dia adalah kezaliman yang paling buruk, termasuk di antara dosa besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan menurut para ulama, dosa membunuh ini adalah dosa yang paling besar setelah dosa kesyirikan. Setelah dosa syirik, datanglah dosa membunuh. Kemudian kita jelaskan juga di pertemuan yang lalu bahwasanya membunuh ini tidak satu level. Artinya seorang ketika membunuh beragam dan bertingkat-tingkat dosanya. Ada dosa membunuh yang tingkatnya, levelnya luar biasa. Yang mana diantaranya adalah ketika orang tua membunuh anaknya sendiri. Kata beliau di sini di baris ketiga akhir, wa kanat darajatuhu fil 'azamati bihasbi mafsadatihi fi nafsihi. Kata beliau di sini, tingkatan dosa membunuh itu diukur dengan kehancuran efeknya terhadap diri sendiri, dampaknya terhadap diri sendiri, terhadap fitrah di dalam jiwa. Bagaimana maksudnya? Kata beliau di sini, seperti qatlul insani waladahu at-tiflas saghir. Seperti contohnya, dosa ketika seorang membunuh orang lain, dengan dosa ketika seorang membunuh anak kecil, saghir, kecil, alladzi la dzambalahu, yang tidak sama sekali memiliki dosa, apalagi baru lahir.
Wa qad jabalallahu subhanahu al-quluba ala mahabbatihi. Padahal Allah telah menciptakan rasa cinta dalam hati siapapun kepadanya, kepada anak kecil, bayi baru lahir. Siapapun ketika bertemu bayi pasti ingin menggendong, pasti tersenyum, pasti ingin bayi tersebut tertawa. Ini sifat fitrah. Wa rahmatihi wa atfiha alaihi, dan Allah menciptakan sifat rahmat dan sifat kelembutan dalam hati siapapun ketika melihat anak yang masih kecil. Dan fitrah ini hancur ketika seorang melakukan pembunuhan. Karena itu kata beliau di sini, ini adalah dosa yang paling parah. Dosa pembunuhan paling parah adalah ketika seorang manusia, sepasang manusia membunuh anaknya sendiri. Dan di pertemuan yang lampau telah kita sebutkan bahwasanya orang-orang Arab di zaman jahiliyah mereka punya kebiasaan membunuh anak-anak mereka. Apa sebab? Dua sebab. Sebab yang pertama adalah karena anaknya ternyata bayi yang lahir adalah bayi perempuan. Dan bagi mereka orang-orang Arab adalah suku-suku yang gemar hobi berperang, hobi menumpahkan darah, itu sudah menjadi hobi. Makanya ketika datang bulan haram seperti bulan Muharram, mereka sedih. Mereka kemudian sebagiannya mencoba merubah-rubah bulan haram, dirubah bulan Muharram menjadi bulan yang lain, agar mereka bisa berperang. Dan yang paling sering mereka rubah adalah bulan Rajab. Karena itu ketika setelah bulan Muharram, ini bulan akhir dari bulan-bulan haram yang berturut-turut, ada 3 bulan yang haram berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu kemudian Muharram. Setelah Muharram, bulan halal. Bulan halal. Bulan halal artinya bulan yang kemuliaannya tidak seperti bulan-bulan haram. Datang setelahnya bulan Safar. Kenapa Safar? Karena Safar itu diambil dari sifar. Apa arti sifar? Kosong. Karena pada saat datang bulan Safar, kosong melompong rumah mereka dari para lelaki. Kemana semuanya? Pergi berperang. Pergi berperang. Ini kebiasaan mereka. Jadi ketika keluar anak perempuan, bayi yang lahir adalah bayi perempuan, maka mereka langsung merasa sedih luar biasa. Mereka merasa malu luar biasa. Maka mereka hanya memiliki 2 pilihan. Ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab. Kata Allah tabaraka wa taala, cara mereka membunuh anak perempuan mereka hanya 2. Yang pertama, ayumsikuhu ala hunin. Mereka rawat, mereka jaga sampai di usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Kemudian dihiasi sedemikian rupa, dibawa jalan, disampai pada satu titik, padang Sahara, gurun Sahara, mereka sudah menggali semacam sumur seperti itu. Anaknya disuruh menengok ke bawah, lalu kemudian dijorokkan anaknya dan dikubur, ditutupi dengan pasir hidup-hidup. Dibenamkan hidup-hidup. Ayumsiku ala hun, dirawat sampai besar lalu kemudian dipendam mati-mati, dikubur hidup-hidup. Au yadusuhu am yadusuhu fit turab. Pilihan yang kedua, ketika baru lahir bayinya ternyata dicek jenis kelaminnya perempuan, langsung dibenamkan dalam tanah hidup-hidup. Dan itu mereka lakukan. Dan alhamdulillah sunnah seperti ini, kebiasaan semacam ini sudah tidak ada ya di suku Arab. Dan itu pun tidak semua suku Arab, kabilah Arab melakukannya. Termasuk kabilah Quraisy tidak termasuk kabilah yang gemar kebiasaan semacam itu. Dan ini mereka lakukan. Sebabnya apa? Sebab yang pertama karena anaknya perempuan. Tidak bisa membela dirinya, tidak bisa membela sukunya, tidak bisa diajak berperang. Bahkan ketika berperang dia yang akan dilindungi. Malu mereka ketika memiliki anak perempuan. Sebab yang kedua, kenapa orang Arab jahiliyah gemar membunuh anak-anak mereka, dan sebab yang kedua ini masih dilestarikan oleh sebagian orang-orang bodoh di zaman sekarang. Sebab yang kedua apa? Karena takut miskin. Takut nanti kalau anaknya besar gimana sekolahnya, gimana pendidikannya, gimana bayar asuransi kesehatannya, asuransi pendidikannya, gimana makannya, gimana rizkinya. Maka Allah celah perilaku semacam ini. Karena di dalamnya terdapat sifat su'udzon kepada siapa? Yang maha memberi rizki, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Seakan-akan ketika bayi itu lahir, rizki itu ada di tangan kita. Maka kita khawatir rizki ini cukup atau tidak. Ini salah kaprah, enggak. Maka Allah tegur dalam Al-Quran, dalam beberapa ayatnya. Wala taqtulu auladakum, jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Khasyata imlaq, karena takut
miskin. Karena takut nggak bisa ngasih rizki. Ini dua hal yang ada nggak ketemu. Yang memberi rizki siapa? Allah. Lalu kenapa kita yang takut? Kenapa antum yang takut? Kita sekarang punya kerjaan macam-macam. Ada yang kerjanya jadi kuli panggul, ada yang kerjanya cuman jadi security misalkan, ada yang kerjanya guru, ada yang kerjanya macam-macam. Dia lihat gajinya sebulan hanya sekitar 3-2 juta, ada yang mungkin di bawah dari itu. Kemudian dia berpikir kalau punya anak nanti seperti ini, seperti itu. Ingat, keyakinan semacam ini adalah keyakinan yang dahulu pernah ada di zaman jahiliyah. Maka kata para ulama menghukumi orang-orang yang memutus keturunan dengan cara apapun, dengan cara KB misalkan, ini dalam konteks memutus keturunan ya, bukan menjaga menjaga keturunan, bukan menjaga waktu. Misalkan kita baru lahir anaknya yang pertama, kemudian ingin dijaga 3 tahun kemudian baru ingin punya anak kedua, 3 tahun kemudian dijaga setiap 3 tahun, ini beda. Konteksnya ini benar-benar memutus keturunan. Kalau bahasa kerennya apa orang-orang bilang? Child free. Child free. Benar-benar nggak pengen punya anak. Kenapa ya? Karena khawatir disibukkan. Ini orang yang penakut, orang-orang cemen, orang-orang yang tidak suka memegang tanggung jawab. Padahal itu adalah amanah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka orang semacam ini ketika memutus keturunan, kata para ulama sama saja dengan orang-orang Arab jahiliyah ketika mereka tidak memiliki anak, membunuh anak mereka karena takut imlak, takut fakir miskin, takut jatuh miskin. Kata Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang akan memberikan kepadanya rizki dan kami juga yang memberikan kalian rizki. Jadi apapun pekerjaan kita jangan terlalu khawatir. Kita lakukan yang terbaik, sepenuhnya kita sandarkan nasib kita, rizki kita kepada yang maha memberi rizki, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tegaskan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dalam ayat lain, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Apa artinya? Kami yang memberikan mereka rizki dan kalian juga. Kata Allah dalam ayat yang lain, kami yang memberikan kalian rizki dan mereka juga. Dalam konteks yang berbeda Allah sebutkan. Kemudian dan sekarang banyak sekali orang main bunuh-bunuhan. Ketika anaknya lahir diaborsi, atau ketika istrinya mengandung diaborsi, dan ini termasuk perilaku jahiliyah yang masih dilestarikan sampai zaman sekarang. Dan kita lanjut, kata beliau, faqatalahu khasyata an yusyarikahu fi mat'amihi wa mashrabihi wa malihi. Maka beberapa orang membunuh anaknya karena takut an yusyarikahu fi mat'amihi, karena takut dia makan bareng kamu, wa mashrabihi wa malihi, takut menghabiskan makanmu, minummu, takut menghabiskan harta. Min aqbahi dzulmi wa asyaddih, dan karena dosa semacam ini membunuh anak kecil yang fitrah kita mengajarkan untuk sayang, tapi alih-alih sayang kita membunuh. Maka Allah jadikan dosa semacam ini adalah dosa pembunuhan yang paling buruk. Dosa pembunuhan yang paling keji adalah membunuh anak sendiri. Wa kadzalik, setelahnya, qatluhu abawaihi alladaini kana sababa wujudihi, yang menyalahi fitrah, dosa membunuh yang paling menyalahi fitrah, yang pertama membunuh anak, yang kedua qatluhu abawaihi, membunuh kedua orang tuanya, yang mereka berdua adalah sebab dia ada. Sebab dia ada, bahkan dia diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa kadzalika qatluhu dzarahimihi. Level yang ketiga adalah ketika dia membunuh kerabat terdekatnya, yang dia sendiri diperintah untuk menjaga hubungan darah dengan mereka. Kata beliau, wa tatafawatu darajatul qatli, dan dosa membunuh juga berbeda-beda derajatnya. Tatafawat, berbeda derajat dosa membunuh, bihasbi qubhihi, berdasarkan kekejaman dosa tersebut, wastihqaqi man qatalahu lisa'yi fi ibqaihi wa nasihati, dan melihat kepada korban yang dibunuh, korban pembunuhan tersebut. Jadi tidak akan pernah sama antara orang yang membunuh orang awam dengan orang alim. Beda. Karena orang alim ketika dibunuh maka jasadnya terbunuh, ruhnya tercabut, dan ilmunya pun akan hilang.
Berbeda dengan ketika seorang membunuh orang awam, maka levelnya pun akan berbeda, derajatnya berbeda. Berbeda juga antara seorang yang membunuh nabi dengan selain nabi. Ini berbeda. Karena dilihat dari korban pembunuhan tersebut. Kata beliau di sini, walihadza kana asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah man qatala nabiyyan aw qatalahu nabi. Maka dari itu, orang yang paling keras siksaannya di hari kiamat adalah orang yang membunuh nabi atau yang dibunuh oleh nabi. Orang yang membunuh nabi atau yang dibunuh nabi. Setelahnya, wayalihi man qatala imaman, orang yang membunuh imam, pemimpin. Imam di sini pemimpin. Kalau imam itu pemimpin dalam negara, kalau alim pemimpin dalam agama. Yalihi man qatala imaman, yang membunuh imam, pemimpin negara, au aliman, atau pemimpin dalam agama, seorang alim, seorang pengajar agama. Ya'murun nasa bil qisti, yang mengajak orang kepada keadilan. Wa yad'uuhum ilallah, senantiasa berdakwah. Wa yansahuhum fi dinihim, mengajarkan mereka urusan agama. Wa qad ja'ala, jadi ini kata beliau tingkatan yang berbeda dalam dosa membunuh, yang mana tidak akan sama antara dosa membunuh yang satu dengan yang lainnya, melihat kepada korban pembunuhan tersebut. Dan tidak akan sama juga ketika seorang membunuh kafir dengan membunuh mukmin. Ya akan sama, meskipun keduanya hukumannya dahsyat. Hukumannya luar biasa. Dosa membunuh saja hukumannya keras. Membunuh kafir ataupun muslim. Tapi tidak akan sama antara dosa membunuh muslim dengan dosa membunuh kafir. Kata beliau di sini, wa qad ja'alallahu subhanahu jazaa'a qatlin nafsil mu'minah. Allah jadikan hukuman, hukuman qatlin nafsil mu'minah, pembunuhan jiwa yang beriman. Maksudnya ketika seorang membunuh seorang yang beriman, amdan, dilakukan dengan sengaja, al-khuluda finnar, hukumannya adalah kekal selamanya di neraka. Wa ghadbal jabbar, dan kemurkaan al-jabbar, yang maha perkasa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa la'natahu, laknat Allah akan menimpanya. Wa idadal azabil azim lahu, dan Allah akan persiapkan azab yang pedih untuknya. Jadi ini hukuman bagi mereka yang membunuh orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Tapi kita dapati di zaman sekarang darah manusia itu murah sekali. Banyak sekali orang membunuh karena alasan yang sepele. Anak membunuh kedua orang tuanya, kakek dan neneknya karena alasan tidak dikasih uang misalkan. Seorang membunuh istrinya karena apa? Karena judi misalkan, karena main perempuan, selingkuhan, atau yang semacamnya. Setiap kali kita buka televisi, kita dengar berita, pasti ada pembunuhan. Pasti ada pembunuhan. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita di zaman sekarang perlu belajar semacam ini. Perlu belajar semacam ini. Kita ajarkan bahwasanya dosa membunuh itu luar biasa. Tanpa mereka sadari, orang-orang yang membunuh, apalagi orang muslim yang dibunuh, dosanya luar biasa. Bahkan di sini beliau sebutkan, mengutip firman Allah tabaraka wa ta'ala, kata Allah dalam surat Ali Imran, man yaqtul wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapapun yang membunuh seorang mukmin muslim muta'ammidan, dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya apa? Neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalam neraka jahannam. Lalu kemudian fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah akan melaknatnya, wa adda lahu azaban alimah, dan Allah akan persiapkan baginya azab yang sangat pedih. Kata beliau, hadza mujib qatlil mu'min, ini konsekuensi, ini hukuman dari membunuh seorang mukmin. Ini hukumannya. Apa hukumannya tadi? Neraka jahannam, kekal selamanya di dalamnya. Lalu kemudian yang kedua, murka Allah. Lalu kemudian yang ketiga, Allah melaknat, menjauhkannya dari rahmatnya. Kemudian yang keempat, Allah persiapkan baginya azab yang sangat pedih. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. Ini konsekuensinya.
yang membunuh mukmin dengan sengaja, malam yamna min humani, selama tidak ada penghalang. Maka siapapun yang melakukan dosa pembunuhan dengan sengaja yang dia bunuh korbannya adalah mukmin, ini yang akan dia dapatkan selama tidak ada penghalang. Apa penghalangnya? Apakah orang bisa selamat dari 4 siksaan ini, 4 hukuman ini? Jawabannya mungkin. Apa penghalangnya? Di antaranya adalah ghufranullah, ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah berfirman, innallaha la yaghfir, dalam surat An-Nisa, ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Orang yang meninggal membawa dosa kesyirikan, datang ke dukun, minta dengan membawa sesajen kepada penunggu lautan, penunggu tanah tertentu, penunggu makam misalkan, atau penunggu gunung-gunung misalkan, dia mati belum bertaubat, innallaha la yaghfir. Allah tidak akan pernah memaafkan. Tapi Allah akan mengampuni dosa selain di bawah level kesyirikan, liman yasha, kepada siapapun yang Allah kehendaki. Apa tadi dosa di bawah level kesyirikan? Kesyirikan dosa yang paling parah, kezaliman yang paling mungkar. Lalu kemudian setelahnya dosa membunuh. Dosa membunuh mungkin diampuni tidak? Seorang ketika membunuh, dia belum bertobat, dia belum minta maaf kepada keluarga yang dibunuh, ketika dia mati mungkin diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ini penghalang. Konsekuensinya jelas 4 hal tadi, tapi mungkin dia dihalangi dari 4 tadi karena yang pertama adalah ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tadi ayatnya kita bawakan. Lalu kemudian yang kedua, karena iman yang masih tersisa di dalam dirinya. Orang yang membunuh, apakah dia masih beriman? Masih beriman? Masih. Orang membunuh, dia tidak sampai mengeluarkannya dari Islam, dari iman. Maka dia masih kita anggap sebagai seorang muslim. Apakah di akhirat dia kekal selamanya di neraka? Jawabannya hukum asalnya iya. Hukum asalnya dia akan kekal di neraka. Tadi kita sebutkan ayatnya, khalidan fiha, dia kekal di neraka. Akan tapi kemudian Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan malaikatnya, akhriju, keluarkan man qala la ilaha illallah. Siapapun yang pernah mengucapkan kalimat syahadat, dia masih muslim. Meskipun secara lisan dia mengucapkan kalimat syahadat, hatinya masih ada keimanan meskipun sudah terkikis, nyaris habis, masih ada keimanan. Dia pernah mengucapkan la ilaha illallah, dikeluarkan dari neraka jahanam. Dan kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa fi qalbihi adna mithqal dzarratin min iman. Keluarkan dari neraka siapa yang di dalam hatinya masih ada tingkat terendah dari 1 titik keimanan. Dia masih ada iman dalam hati meskipun dia membunuh ratusan jiwa. Selama masih beriman, masih mengatakan Allah adalah sesembahannya, maka dia masih diberi kesempatan untuk keluar dari neraka jahanam. Dan ini keyakinan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana keyakinan kita? Kita yakin bahwasanya orang-orang murtakibul kabirah, pelaku dosa besar, membunuh, pezina, ketika dia mati, ketika dia di dunia, maka dia adalah seorang mukmin. Dia adalah seorang yang Islam, muslim. Dan ketika dia meninggal dunia, maka tempat kembalinya akhirnya adalah di surga. Meskipun mungkin sebelumnya dia disiksa berulang-ulang kali di neraka, tapi suatu ketika dia akan dikembalikan ke surga. Kenapa? Karena dalam hatinya masih terdapat keimanan. Ini keyakinan yang harus kita tanamkan, yang kita ajarkan, menyalahi keyakinan orang-orang Khawarij, menyalahi keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Orang Khawarij mereka mengatakan pembunuh dosa besar dan pelaku dosa besar kafir di dunia. Orang Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar manzilah bainal manzilatain, di antara 2 posisi. Apakah dia kafir? Enggak. Apakah dia mukmin? Enggak. Dia bukan mukmin, dia bukan kafir. Di akhirat, Mu'tazilah dan Khawarij mengatakan mereka para pelaku dosa besar, pembunuh di antaranya, mereka kekal selamanya di neraka. Adapun kita tadi apa? Yang kita ajarkan tadi, pelaku dosa besar, pembunuh, meskipun diancam dengan 4 konsekuensi tadi, kekal selamanya di neraka, itu hukum asalnya, tetapi di akhirat, di dunia dia masih muslim selama dia tidak melakukan kekufuran, lalu kemudian di akhirat ketika dia mati maka ada kemungkinan Allah akan menghapuskan dosa pembunuhannya. Allah langsung masukkan ke surga. Tapi ada kemungkinan dia disiksa tapi tidak selamanya kekal di neraka. Tadi kita bawakan hadis qudsi, Allah katakan, Allah perintahkan untuk mengeluarkan siapapun yang di dalam dadanya, di dalam hatinya masih terdapat
Adna, satu titik kecil sekali dari keimanan. Kemudian kata beliau, walamma kanat mafsadatul qatli hadhil mafsadah, karena begitu kejamnya efek buruk, dampak buruk dari dosa pembunuhan, maka Allah tabaraka wa ta'ala pun melarang dari hal tersebut. Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 32, min ajli dzalik. Karena hal itu Allah menceritakan dalam konteks menceritakan kisah pembunuhan pertama kali yang dilakukan di muka bumi. Pembunuhan siapa? Pembunuhan anaknya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yaitu Qabil kepada Habil. Qabil membunuh Habil karena hasad, karena dengki. Kurbannya Habil diterima oleh Allah, adapun kurbannya Qabil tidak diterima. Maka kemudian Qabil mengatakan, la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Dan kemudian dia pun membunuh. Maka setelah cerita Qabil dan Habil pembunuhan tersebut, kisah tentang pembunuhan pertama kali tersebut, dan setiap orang yang membunuh di zaman sekarang sampai datangnya hari kiamat, maka Qabil menanggung dosanya. Dan itu sabda Nabi SAW, karena dia yang telah mansannal qatl, yang telah pertama kali mengajarkan pembunuhan. Jadi dosanya masih akan tetap ditanggung. Kata Allah setelah menceritakan kisah Qabil, min ajli dzalik, karena besarnya dampak pembunuhan tersebutlah, katabna ala bani Israel, maka kami tetapkan bagi bani Israel. Bani Israel anak keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Apa urusannya anak keturunan Nabi Yakub dengan Nabi Adam? Jaraknya jauh sekali. Kenapa Allah menyebutkan di sini katabna ala bani Israel? Kami tetapkan kepada bani Israel karena mereka lah orang-orang yang paling terkenal dengan para pembunuh nabi. Mereka Bani Israel memang gemar membunuh para nabi yang diutus kepada mereka. Bahkan Allah katakan dalam surat Al-Maidah, kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum. Setiap kali datang Rasul, mereka tidak suka. Rasul diutus oleh Allah, mereka tidak suka. Mungkin karena fisiknya, mungkin karena dia miskin, mungkin karena satu dan lain hal. Maka mereka terbagi menjadi dua kelompok, kata Allah. Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sebagian kelompok mendustakan, sebagian yang lain membunuh. Itu kebiasaannya Banu Israel. Makanya Allah katakan di sini Banu Israel. Kenapa? Yang paling dekat dengan dosa pembunuhan adalah Banu Israel, gemar sekali membunuh. Annahu, kata Allah, yang Allah tetapkan bagi mereka, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, siapapun yang membunuh jiwa tanpa dasar yang dibenarkan, bukan karena qisas. Man qatala nafsan bighairi nafsin, bukan karena qisas. Karena sekalipun dosa membunuh ini dosa yang luar biasa, tetapi tidak diharamkan secara mutlak. Ada di mana kondisi seorang boleh, di mana kondisi pembunuhan itu boleh. Kapan? Ketika nafsu bin nafsi, qisas. Ada orang membunuh maka dibalas bunuh. Seperti yang diterapkan di negeri di negeri Saudi Arabia, mereka menegakkan yang namanya hukum qisas. Tentu dengan batasan-batasan syariat. Sebelum dibunuh, sebelum ditetapkan hukum pancung, hukum qisas, mereka minta izin dulu ke keluarga mayit untuk memaafkan, untuk hanya membayar diat. Ketika diizinkan oleh keluarga mayit maka selesai. Dia hanya perlu membayar diat. Akan tapi ketika tidak diizinkan maka harus dihukum pancung. Dan ini pernah terjadi, ada videonya kita saksikan. Pernah suatu ketika mereka ingin mengqisas seorang pembunuh. Ketika dikisas maka mereka datang dahulu ke keluarga mayit. Mereka datang ke satu persatu keluarga terdekatnya, ayahnya, kemudian pamannya, kemudian saudaranya, meminta izin untuk dimaafkan. Semuanya menolak, tidak mau. Sampai kemudian ketika pedang algojonya sebentar lagi ingin menyentuh, kakak yang paling tua memanggil algojo tersebut, memanggil hakim, lalu kemudian mengatakan dia mengizinkan. Satu saja mengizinkan, maka dianggap itu hukum untuk seluruh keluarganya. Maka saat itu ya, isak tangis luar biasa dari keluarganya dan dari keluarga pembunuh. Jadi hukum qisas itu ada dan itu boleh dilakukan oleh pemerintah yang sah. Lalu kemudian kapan lagi boleh? Seorang boleh pembunuhan ketika atsaibuz zani, seorang pezina dan dia sudah menikah, maka dihukum rajam. Lalu kemudian yang ketiga adalah ketika
An-nafsu bin nafsi, ats-tsayyibu zani, orang yang murtad. Man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang murtad keluar dari agama Islam, agar agama Islam ini tidak dijadikan permainan. Orang mudah sekali keluar Islam, masuk lagi, keluar Islam, ini bukan permainan. Maka harus tegakkan yang namanya hukum bunuh bagi orang yang murtad. Orang yang murtad keluar dari agama Islam. Kemudian kata Allah, man qatala nafsan bighairi nafsin. Siapapun yang membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, au fasadin fil ard, atau melakukan kerusakan di atas muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka dianggap dia telah membunuh seluruh manusia. Apa sebab? Kata Allah, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapapun yang menghidupkan menjadi sebab kehidupan banyak satu manusia, maka dia menjadi sebab kehidupan seluruh manusia. Apa sebab? Orang hanya membunuh satu jiwa, tapi seakan-akan dia dianggap dan dihukumi membunuh seluruh manusia. Karena dampak buruknya dosa membunuh. Orang ketika membunuh satu, lalu kemudian dia sembunyikan mayatnya, ketika ditangkap, ketika ada orang menemukan mayat tersebut, satu orang, maka dia akan dibunuh juga. Orang ketiga pun demikian, orang keempat demikian. Maka dosa pembunuhan ini akan menyeret pelakunya ke dosa pembunuhan yang kedua, ketiga, sampai itu menjadi sebuah kebiasaan. Dalam kisah Israiliyat, kisah tentang Bani Israel, kisah Israiliyat, yang mana kisah Israiliyat ini tidak boleh didustakan dan tidak juga langsung boleh kita percayai kebenarannya. Ada yang menyebutkan, salah seorang Syekh Mustafa Al-Adawi, hafizahullah, menyebutkan kisah tentang Bani Israel, bahwasanya mereka di pagi hari qatalu 300, membunuh 300 nabi. Bukan jumlah sedikit, yang dibunuh berapa? 300, dan bukan orang sembarangan. Nabi mereka bunuh 300 di pagi harinya. Tsumma aqamus suqa fi akhir nahar. Kemudian di siang hari menjelang sore mereka kembali berdagang berjual beli. Artinya apa? Orang ketika sudah membunuh, hatinya sudah terbiasa. Enggak ada sama sekali rasa nyesal. Bahkan siang harinya sudah aktivitas normal. Itu Banu Israel. Dan kalau seandainya dosa membunuh ini tidak kita iringi dengan ancaman yang keras semacam ini, maka harga darah manusia menjadi sangat murah. Seperti zaman sekarang. Dan kebanyakan, semua orang yang melakukan itu, kebanyakannya adalah orang yang belajar. Orang yang ngaji ayat semacam ini, kalau dia tahu bahwasanya dia membunuh satu jiwa, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia, maka dia akan berpikir 1000 kali sebelum membunuh. Jadi Allah tegaskan ancaman keras semacam ini agar menjadi pelajaran bagi mereka orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kemudian wa fi Sahih Bukhari, setelahnya terkait dengan dosa membunuh, Nabi juga bersabda, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi. Seorang mukmin dia akan terus mendapatkan kelapangan dalam agamanya, hatinya masih terus merasa lapang. Malam yusib daman haraman, selama dia tidak menyentuh darah orang lain dengan cara yang haram. Artinya tidak melakukan dosa membunuh. Kata Nabi SAW, seorang mukmin akan terus berada di kelapangan agamanya selama dia tidak melakukan dosa membunuh. Artinya apa? Artinya dosa apapun yang dilakukan, ini tidak sama sekali meremehkan apapun dosanya. Dosa di zina dia lakukan, dosa riswah menyuap misalkan, dosa riba dia lakukan, dosa apapun selain membunuh. Ketika dilakukan oleh setiap muslim, hatinya masih dia menemukan kelapangan dalam hatinya. Dia masih mudah untuk bertaubat, masih mudah untuk mendapatkan hidayah, taufik, hatinya belum menjadi sempit. Ketika dia melakukan dosa membunuh, hatinya langsung berubah menjadi sempit. Kenapa? Karena pelaku pembunuhan dia akan menyesal di dua alam, dunia dan di akhirat. Di dunia bagaimana caranya dia bisa hidup tenang? Kalau dia membaca ayat Al-Quran yang tadi menyebutkan 4 konsekuensi, Allah akan laknat dia, Allah akan murka kepadanya, dan Allah akan menyiapkan di akhirat azab yang sangat pedih. Bagaimana caranya dia bisa hidup tenang? Di dunia, di akhirat dia akan menemukan hukuman atas dosanya. Maka ini makna dari sabda Nabi SAW, seorang mukmin masih berada di kelapangan dalam agamanya, sekalipun dosa yang dia lakukan banyak, selama dia tidak menyentuh dosa apa? Membunuh. Dan Imam Bukhari rahimahullah juga mengatakan dari hadis Ibnu Umar
min waratatil umur, termasuk di antara perkara yang menghancurkan manusia, yang membinasakan manusia, allati la makhraja liman awqa'a nafsahu fiha, yang ketika dia melakukannya tidak ada solusi, dia tidak menemukan jalan keluar, hidupnya menjadi sempit, dunianya menjadi sempit, adalah safkud damil haram bi ghairi hillihi, menumpahkan darah atas alasan yang tidak dibenarkan. Dan itu dirasakan oleh orang-orang para pembunuh. Ketika mereka membunuh, pertama kali ketika mereka membunuh, semenyesal-menyesal apapun, dia tidak akan menemukan jalan keluar dari penyesalan. Bagaimana caranya jalan keluar? Zat yang dia bunuh, orang yang dia bunuh, ruhnya sudah dicabut. Bagaimana cara dia mengembalikan? Berbeda dengan orang mencuri. Ketika ketangkap tangan, dia diperintah untuk mengembalikan. Dia menyesal misalkan, sekalipun dia tidak ketangkap, menyesal. Dia bisa datang ke rumahnya tiba-tiba kemudian mengembalikan harta yang dia curi, bisa. Tapi kalau orang membunuh, bagaimana caranya dia mengembalikan jiwa yang sudah dia bunuh? Maka benar kata Nabi SAW, di antara hal yang membinasakan, dosa yang membinasakan, yang ketika seorang melakukannya, sudah tidak ada solusi jalan keluar baginya. Apa itu? Menumpahkan darah, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Azan dulu, monggo. Kita lanjutkan. Hadis selanjutnya dalam Sahihain, Sahih Bukhari wa Muslim, dari Abu Hurairah yarfa'uhu. Ini perkataan Abu Hurairah, tetapi perkataan sahabat ketika menjelaskan tentang suatu hal hukum misalkan yang tidak mungkin sahabat mengatakan perkataan tersebut atas dasar pribadinya sendiri, pendapat pribadi, maka hadis tersebut, perkataan tersebut dihukumi sebagai hadis yang marfu'. Apa marfu'? Hadis Nabi SAW. Ini perkataan Abu Hurairah, tapi menjadi rafa', marfu' kepada Nabi. Artinya ini Abu Hurairah tidak mungkin mengatakan dari pendapat sendiri. Tapi Abu Hurairah ini mengatakan tentu dari ajaran Nabi SAW. Maka perkataan sahabat semacam ini dihukumi sebagai perkataan Nabi SAW. Kata beliau rahimahullah radhiyallahu anhu, sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun. Menghina muslim itu adalah fasik. Fusuk. Tahu fusuk? Fusuk itu fasik. Fasik itu tingkatan serius dalam dosa. Tingkatan serius dalam dosa. Ada namanya fasik. Fasik itu melakukan dosa besar. Kalau ada bahasa fasik, maka pelakunya telah melakukan dosa besar. Dan ini banyak diremehkan. Orang banyak membuli, orang banyak sekedar bercanda saja memanggil temannya dengan panggilan yang buruk, panggilan yang jelek, yang temannya tidak suka. Maka ini fasik. Pelakunya fasik. Dosanya adalah dosa
fisq. Jamaknya adalah fusuk. Fusuk tadi dosa besar. Dosa besar artinya tidak bisa hilang begitu saja, harus taubat. Maka jangan diremehkan. Ini sebab pintu di mana seorang bisa memancing permusuhan dan perusak ukhuwah di antara saudara semuslim, yaitu penghinaan. Sibabul muslim fusuk. Menghina muslim itu adalah fusuk. Fusuk itu kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah apa? Kufur. Kufur di sini apa maksudnya? Kufur di sini maksudnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Turjumanul Quran, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maksud di sini adalah kufrun duna kufrin. Kufur yang pelakunya tidak dihukumi sebagai orang kafir. Ada kufur seperti itu? Ada. Makanya ulama membagi kufur itu menjadi dua. Ada kufrun asghar, ada kufrun akbar. Sebagaimana nifak pun ada dua. Ada nifak asghar, ada nifak akbar. Kata Nabi, ayatul munafik salat. Tanda kemunafikan itu ada tiga. Orang yang ketika berbicara kadzaba, man haddatsa kadzaba, wa man wa'ada akhlafa, berjanji diingkari. Kemudian yang u'tumina khana, diberikan amanat dia berkhianat. Ada muslim berkhianat, apakah kita menuduhnya sebagai munafik? Kita memanggilnya, menghukumi ente munafik? Jawabannya enggak, ini kemunafikan kecil. Sama seperti itu, ada juga kufrun asghar. Ada kufrun akbar, ada kufrun asghar. Orang yang membunuh kufur asghar. Artinya mengeluarkan dia dari Islam? Jawabannya tidak. Jadi maksud kufur di sini adalah kefasikan. Membunuhnya adalah kefasikan, dosa serius, dosa besar. Wa fihi ma aidan, dan di dalam keduanya juga, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tarji'u ba'di kufara. Janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku. Ba'di, sepeninggalku menjadi kafir. Apa yang dilakukan orang kafir biasanya? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Suka membunuh satu sama lain. Jangan kalian kembali menjadi kafir. Jadi di sini maksudnya kafir di sini adalah jangan kalian melakukan perilaku orang-orang kafir sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika Nabi sudah tidak ada, maka jangan kembali jahiliyah. Orang jahiliyah bagaimana dahulu? Mereka hobi membunuh, kebanggaan bisa membunuh. Itu orang jahiliyah zaman dahulu. Maka Nabi menegur, jangan sampai kalian menjadi kembali seperti kalian zaman dahulu menjadi kafir. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, maksudnya adalah jangan kembali menjadi orang yang kufur nikmat, saling membunuh satu sama lain. Kufur nikmat di sini adalah kufur nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan muslim. Setelah Nabi tidak ada, sudah hilang lagi namanya persaudaraan antara sama muslim. Menjadi musuh satu sama lain, dan sifat musuh itu saling membunuh. Kemudian makna yang lain, jangan kalian kembali menjadi kafir, maksudnya di sini adalah kufur asghar, kufur kecil tadi, yang mana dosa membunuh dihukumi sebagai dosa kufur kecil. Wa fi Sahih Bukhari, dan dalam Sahih Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan, siapapun yang membunuh kafir mu'ahad. Kafir ada banyak. Kafir ada berapa? Kafir ada 4. Ada 4 atau 5? 4. Yang pertama kafir mu'ahad. Yang kedua kafir dhimmi. Kafir mu'ahad adalah kafir yang negaranya telah berjanji perjanjian damai dengan negara Islam, maka tidak boleh diperangi. Rakyatnya pun tidak boleh diperangi. Kemudian kafir yang kedua kafir dhimmi, yaitu kafir yang memang mendapatkan jaminan keamanan. Kemudian kafir yang ketiga kafir musta'man, kafir yang masuk ke negeri Islam, beli visa Indonesia misalkan, negeri Islam, beli visanya, udah dapat jaminan visa, maka tidak boleh kita membunuhnya. Ini kafir musta'man, kafir yang meminta jaminan keamanan. Ada orang kafir dalam konteks peperangan datang kepada orang muslim, kemudian minta izin, minta perlindungan. Satu muslim yang mengizinkan, maka negara harus mengizinkan melindungi kafir tersebut. Ini kafir musta'man. Ada berapa tadi? Kafir mu'ahad, dhimmi, musta'man, kemudian yang terakhir harbi. Kafir harbi, kafir yang memang layak dibunuh. Dalam konteks peperangan, maka tidak ada tebang pilih.
Yang menjadi musuh kita orang-orang kafir yang masuk ke medan perang, maka kita bunuh. Ini kafir harbi. Yang hanya boleh dibunuh hanya orang kafir harbi. Adapun selainnya, maka haram ditumpahkan darahnya. Kata Nabi SAW, siapa yang menumpahkan darah mu'ahad. Mu'ahad tadi apa? Orang yang negerinya menjalin kesepakatan damai, janji damai dengan negeri Islam. Lam yurih raihatal jannah, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga. Kata Nabi, wa inna rihaha, padahal bau surga tersebut la yujadu min masirati arba'ina aman, bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. 40 tahun sudah bisa mencium bau surga. Orang ini tidak bisa mencium baunya. Bagaimana bisa masuk surga? Artinya ini hukuman yang serius. Dalam konteks yang lainnya Nabi menyebutkan, siapa yang membunuh korbannya adalah dari ahlul zimmah, orang kafir zimmi yang tinggal bersama kita, dia hidup di negeri kita, dia orang kafir, lahir dalam keadaan kafir, tapi dia mendapatkan jaminan keamanan, maka orang yang membunuhnya tidak menemukan bau surga. Padahal bau surga tersebut bisa dicium dari bau jarak 40 tahun. Yang kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di sini, hadhi uqubatu qatili aduwillah. Inilah hukuman orang yang membunuh musuh Allah. Siapa musuh Allah? Siapa musuh Allah? Siapa? Kafir musuh Allah. Selama dia kafir, selama dia tidak muslim, maka mereka musuh Allah. Apakah itu berarti kita boleh menumpahkan darahnya? Jawabannya enggak. Orang muslim itu adalah orang yang paling adil. Dia katakan yang kafir ya kafir. Enggak perlu dihiasi bahasanya, oh bukan kafir. Apa bahasanya? Non muslim. Enggak, kafir ya kafir. Tapi tetap kita menjaga adab dengan orang kafir. Bagaimana adabnya? Ya kita harus sopan. Kita harus menampakkan keindahan Islam agar dia melihat hidayah Islam dan lain sebagainya. Sekalipun dia berbuat zalim, kita tidak boleh menumpahkan darahnya. Karena hadis-hadis yang sangat banyak menceritakan tentang hukuman orang yang menumpahkan darah orang kafir. Mereka musuh kita. Kafir orang adalah musuh Allah. Idza kana fi ahdi wa amani. Tapi ketika ditumpahkan darahnya, maka ini hukumannya. Fa kaifa uqubatu qatili 'abdihil mu'min? Bagaimana hukuman bagi orang yang membunuh saudaranya semuslim? Antum bisa bayangkan, orang kafir saja yang dibunuh, tumpahkan darahnya tanpa alasan yang benar, hukumannya sedemikian rupa. Bagaimana kalau yang ditumpahkan korban darahnya adalah muslim? Muslim. Ini luar biasa. Makanya sekali lagi kita tegaskan hal ini, terutama di zaman sekarang di mana bisa kita katakan Indonesia ini darurat apa? Darurat pembunuhan ya. Dikit-dikit bunuh, luar biasa. Luar biasa. Sehari berapa orang yang dibunuh? 10. Satu Indonesia maksudnya. Berapa yang dibunuh? Luar biasa. Dan kata beliau, wa idza kanat imra'atun, dan kalau wanita, perempuan, qad dakhalatin nar, masuk neraka, dilemparkan ke dalam neraka jahanam, fi hirratin, karena alasan membunuh hirrah, kucing kecil, hirrah, kucing kecil. Habasatha, yang dia dikurung, hatta matat, sampai mati, jau'an wa atashan, mati dalam keadaan lapar, mati dalam keadaan kehausan. Tidak dikasih makan, bahkan binatang-binatang kecil pun tidak boleh dikasih makan. Binatang kecil tidak boleh diizinkan masuk kandangnya. Ini wanita yang kejam kepada hewan. Ini saja masuk neraka. Dan itu Nabi saksikan, Nabi lihat ketika Nabi sholat kusuf, sholat gerhana. Nabi sholat kusuf, kemudian Nabi dalam sholatnya ketika mengimami sahabat, Nabi melihat neraka, melihat surga. Dan yang salah satu yang Nabi ceritakan dalam hadis beliau melihat ada salah seorang yang hidup di masa jahiliyah, Amr bin Luhai Al-Khuzai. Antum mungkin pernah dengar namanya. Siapa? Orang yang pertama kali merubah di Arab sana, Jazirah Arab, merubah agama Nabi Ibrahim. Dahulu mereka mentauhidkan Allah, sampai kemudian datang Amr bin Luhai Al-Khuzai yang ingin menjadi ketua di Arab sana, di Jazirah Arab, sehingga dia mencari cara bagaimana caranya bisa menjadi orang terkemuka, sehingga dia pun memimpikan berhala-berhala yang sudah tertimbun peninggalan zaman Nabi Nuh. Anda bisa bayangkan, ini peninggalan zaman Nabi Nuh.
Lalu kemudian dia pun bermimpi berhala-berhala tersebut, ada sebagian berhala yang tertimbun di tepi pantai, ada yang di daerah ini, daerah itu. Kemudian dia gali dan ketemu berhalanya. Artinya apa? Orang kalau mau berbuat jahat, keinginannya akan terpenuhi ketika dia berbuat jahat. Sebagaimana orang yang ingin berbuat baik, insya Allah Allah akan wujudkan kebaikannya tersebut. Amr bin Luhai, Nabi SAW katakan, aku melihat dia menarik ususnya di neraka Jahanam. Menarik-narik ususnya di neraka Jahanam. Di antara yang Nabi lihat adalah wanita yang disiksa karena apa? Hirrah. Karena kucing yang dia penjarakan, tidak boleh tidak diberikan makan sampai mati kehausan dan kelaparan. Wal hirrat takhdishuha fi wajhiha wa sadriha. Pada saat itu Nabi melihat kucing itu mencakarnya di wajahnya dan mencakarnya di dadanya. Menyiksanya seperti itu, dicakar wajahnya, dicakar dadanya. Fakaifa, ini kalau membunuh kucing, bagaimana dengan hukuman orang yang membunuh seorang mukmin? Wa fi ba'di sunan, bahkan Nabi SAW mengatakan la zawalud dunya, hilangnya dunia ini, seluruh isinya dunia ini hilang. Ahwanu indallah, lebih ringan di sisi Allah, lebih remeh di sisi Allah dibandingkan dengan satu darah muslim yang ditumpahkan. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya dosa apa? Membunuh. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, apapun alasannya, maka sebisa mungkin kita lepaskan tangan kita dari darah saudara kita semuslim yang lainnya. Allahu alam, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi manfaat untuk diri kita dan untuk keluarga kita dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.